Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat atau penjelasan yang bermanfaat dari kitab atau petikan dari kitab Miftahu Dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Jadi segi keutamaan ilmu untuk memotivasi kita agar mengetahui agungnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan mempelajarinya, mengkajinya, selalu mengambil petunjuk dari cahayanya, ini akan memperbaiki diri kita dan akan menyempurnakan keimanan kita, menjadikan sebab kebaikan untuk kita dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita lanjutkan kembali membaca segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu di dalam kitab ini. Sekarang kita masuk al-wajhul tsani wa tsalathun, segi yang ke-31. Segi yang ke-31, al-ilmu kal ghaith. Ilmu itu seperti hujan. Ya. Hujan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan ini sebagai sebaik-baik perumpamaan untuk kita bisa menilai bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Baik. Di segi yang ke-31 ini kita akan lihat al-ilmu kal ghaith. Ilmu itu adalah seperti seperti hujan yang baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, beliau berkata rahimahullah taala, ma fi sahihaini aidan min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah ibnu Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal 'ushubal katsir wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa Allahu bihan nas fasharibu minha wasuku wa zara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Jadi hadis yang diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Qais radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya permisalan atau perumpamaan, analogi dari
petunjuk dan ilmu yang diturunkan kepadaku dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ilmu, yakni ilmu sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permisalannya, perumpamaannya adalah seperti ghaith, hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi, yang kemudian permukaan bumi ini ada sebidang tanah, ya, atau ada bagian tanah yang dia bisa menahan air, menyerap air, kemudian dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ini bagian permukaan bumi yang terbaik. Dia bisa mengambil manfaat dari air dan menumbuhkan, sehingga memberikan manfaat kepada makhluk hidup. Wa kana minha ajadibu, ada lagi golongan tanah atau bagian tanah yang kedua, golongan tanah yang kedua ajadib, tanah kering tapi dia bisa menampung air. Ya, tanah permukaan sungai, tanah yang nanti akan menampung air menjadi sungai atau menjadi danau dan lainnya, ya. Tadinya kering, ketika turun hujan dia bisa menampung. Dia tidak bisa menumbuhkan tapi dia bisa menampung air. Ya, amsakatil ma, dia bisa menahan air. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah ini memberikan manfaat kepada manusia, kepada hewan, ya. Fasyaribu minha, untuk diminum airnya. Wasuku, dan untuk memberikan minum kepada hewan ternak, ya. Wazara'u, dan untuk pertanian, perladangan, untuk mengairi sawah, ya, mengairi sawah ladang. Itu golongan yang kedua. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, kemudian hujan ini juga menimpa, ya, golongan tanah yang ketiga, ya, golongan tanah yang lain yang hanya berupa ki'anun, tanah tandus yang ada di lembah, tidak bisa menahan air, juga tidak bisa menumbuhkan rumput. Ya, ini tanah yang sama sekali tidak bisa mengambil manfaat. Menumbuhkan tidak bisa karena dia cuma lembah yang keras, dataran yang keras. Ya, kemudian juga tidak bisa menampung. Ya, karena bentuknya tidak bisa menahan air, tidak bisa menampung air hanya sekedar lewat saja. Maka itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, mempelajari agama Allah, dan Allah jadikan dia bermanfaat, ya, jadikan dia mengambil manfaat, dan dia mengambil manfaat dari petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Dan yang terakhir adalah perumpamaan orang yang sama sekali tidak lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mengangkat kepalanya sama sekali, tidak menoleh sama sekali terhadap petunjuk Allah, tidak mau belajar sama sekali, tidak mau memahaminya, dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang diturunkan kepadaku. Ya, tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya kepadaku. Subhanallah, kita perhatikan di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan yang sangat indah. Dan ternyata disinilah puncak atau inti dari kebahagiaan dan kecelakaan manusia. Bayangkan saja, orang yang tidak mau belajar agama sama sekali, dia tidak bisa memperbaiki dirinya, apalagi orang lain. Tidak akan bisa menyinari dirinya, keluarganya, orang-orang yang terdekat dengannya. Ini adalah seperti perumpamaan tanah yang tidak bisa menumbuhkan, juga tidak bisa menampung air. Ini adalah orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan inilah buruknya kejahilan, orang yang tidak mau belajar agama. Tidak ada manfaat yang bisa diambil darinya. Kalau bagian tanah yang kedua tadi, meskipun dia mungkin tidak menguasai, ya, segi-segi pengambilan kesimpulan dari ilmu, karena dia bukan termasuk orang yang cerdas atau memahami agama dengan baik, paling tidak dia bisa menampung ilmu untuk dirinya, untuk orang-orang yang terdekat dengan dirinya, dan orang lain bisa mengambil manfaat dari hafalannya untuk kemudian
sampaikan, dan orang lain yang paham akan bisa mengeluarkan kesimpulan hukum atau faedah atau hikmah dari ilmu tersebut. Tetap dia punya manfaat yang sangat besar. Tapi orang yang ketiga ini adalah orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini jelas menunjukkan kepada kita ternyata sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan, kesempurnaan manusia dan kecelakaan mereka, kebinasaan mereka adalah kembali kepada sejauh mana mereka mau dekat dengan memahami, ya, mempelajari ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau berpaling dari semua itu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, syabbaha sallallahu alaihi wasallam al-ilma wal huda alladhi jaa bihi bil ghaif. Dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan, ya, memperumpamakan, mempermisalkan ilmu dan petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah adalah seperti al-ghaif, hujan yang baik. Al-ghaith, kata para ulama, artinya adalah al-matarut thayyib, hujan yang baik. Ini khusus jenis hujan yang benar-benar menumbuhkan, tidak merusak, hujan-hujan yang memberikan manfaat dan tidak mendatangkan kerugian. Inilah al-ghaith namanya. Nah, jadi Rasulullah SAW menyerupakan ilmu dan petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah adalah seperti hujan yang baik. Lima yahsulu bikulli wahidin minhuma minal hayati wal manafi'i wal aghdhiyati wal adwiyati wasairi masalihil ibadi. Karena kedua-duanya ada keserupaan. Hujan dan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Ya, karena pada masing-masing keduanya akan didapatkan kehidupan, manfaat, ya, kemudian gizi, ya, makanan, pengobatan, dan semua kebaikan bagi hamba. Subhanallah, keserupaan yang sangat sesuai. Kemudian apa? Wahyu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh. Makanya Al-Qur'an disebutkan ya, inna anzalnahu, sungguhnya kami turunkan, karena dari atas langit ketujuh. Sebagaimana juga ya, hujan itu turunnya dari atas langit. Ketika Rasulullah SAW sudah kita sebutkan kemarin dalam hadis yang sahih, turun hujan, ya, kemudian sunnah Rasulullah SAW, beliau membuka sebagian dari pakaiannya agar ditimpa siraman hujan yang baru turun itu, dan beliau bersabda, hadza haditsu ahdin bi rabbi, hujan ini baru saja mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Jadi keserupaannya sangat-sangat sesuai antara hujan dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya mendatangkan kehidupan, kemanfaatan, al-aghdhiya, gizi atau nutrisi, makanan, mendatangkan pengobatan, kesembuhan, dan semua kemaslahatan bagi manusia. Fa innaha bil ilmi wal matar, karena semua itu didapatkan dengan ilmu dan hujan. Bagaimana dikatakan ilmu itu sebab kehidupan bagi manusia? Tanpa ilmu manusia mati, dan mati yang sesungguhnya, mati hatinya. Ini sudah kita bahas. Mati hatinya, karena cuma petunjuk Allah, ilmu yang Allah turunkan itu yang bisa menghidupkan manusia dengan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan hatinya. Ya, sudah kita sebutkan kemarin beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awa man kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu bihi nuran wa ja'alna lahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ya, apakah orang yang tadinya mati, kami hidupkan dia, dan kami jadikan baginya cahaya, yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Dengan itu dia berjalan di kalangan manusia. Apakah ini sama dengan perumpamaan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Maka ini adalah ilmu, menghidupkan dan memberikan cahaya bagi manusia. Maka ini sama dengan air hujan, yang airnya merupakan sebab kehidupan bagi makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup membutuhkan air.
Maka ini perumpamaan yang sangat sesuai. Baik, kata beliau, wa syabbahal quluba bil aradhi allati yaqa'u 'alaiha al-mataru li'annaha al-mahallu alladhi yumsikul ma'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan, memperumpamakan, mempermisalkan hati manusia dengan permukaan tanah di muka bumi ini. Permukaan tanah yang akan ditimpa hujan, karena permukaan tanah inilah al-mahal, tempat yang akan bisa menampung air. Ya, hati manusia itu merupakan tempat menampung. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati manusia adalah untuk bisa menampung petunjuknya, karena dengan sebab inilah hati itu akan baik, sehingga semua anggota badan akan baik. Maka seperti itu perumpamannya bumi. Ya, saya sudah pernah sebutkan athar yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu adalah aw'iyah, wadah, tempat menampung. Ya, fa khairuha, maka sebaik-baik hati adalah yang paling aw'aha, yang paling luas daya tampungnya, supaya bisa menampung banyak kebaikan, menampung banyak petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini hati diperumpamakan seperti permukaan tanah, karena tanah itulah yang akan bisa menyerap atau menampung air. Fayun bitu sa'ira anwa'in nabatin nafi', yang kemudian diharapkan tanah itu ketika dia telah menahan air, dia bisa menumbuhkan semua atau berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Kama annal quluba ta'iyal ilma fayuthmiru fiha wa yazku wa tadhharu barakatuhu wa thamratuhu, sebagaimana hati manusia yang akan menampung ilmu, ya, kemudian membuahkan hasil buah-buah ilmu, wa yazku, dan akan menumbuhkannya, sehingga akan nampaklah keberkahan dan buah daripada ilmu. Apa buah daripada ilmu? Amalan soleh, iman yang benar, tauhid yang kuat, kecintaan kepada Allah, tawakal yang benar, rasa takut, pengharapan, semua kebaikan-kebaikan yang merupakan sumber kebaikan terbesar dalam hidup manusia, sebab utama yang menjadikan manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia. Baik. Tsumma qassama an-nasa ila salasati aqsamin bihasabi qabulihim wasti'dadihim lihifdhihi wa fahmi ma'anihi wa istinbati ahkamihi wa istikhraji hikamihi wa fawaidihi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pembagian manusia. Ya. Pembagian golongan-golongan manusia sesuai dengan menjadi 3 bagian, sesuai dengan bagaimana mereka bisa menerima ilmu dan bersiap untuk menampungnya, menghafalnya, memahami kandungan maknanya, ya, sesuai dengan kesiapan mereka untuk menerima petunjuk Allah, kesiapan mereka untuk menghafalnya, memahami kandungan maknanya, serta menarik kesimpulan hukum-hukumnya dan mengeluarkan hikmah serta faedah-faedahnya. Ini sama dengan perumpamaan apa? 3 golongan tanah tadi. Tanah juga berbeda-beda. Ada yang bisa menahan air kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada yang dia tidak bisa menumbuhkan, tapi dia hanya bisa menampung saja, sehingga air itu pun tetap menetap di permukaannya dan bisa diambil manfaatnya untuk minum, untuk pengairan, dan seterusnya. Ada yang sama sekali tidak bisa. Hanya sekedar lewat saja, tandus dan gersang, hanya sekedar dilalui air, tidak berhenti juga, kemudian dia tidak menampung juga. Sama seperti ini, pembagian 3 golongan manusia. Kita lihat, ahaduha, yang pertama, golongan manusia yang pertama, adalah ahlul hifdhi wal fahmi alladzina hafidhuhu wa aqiluhu alladzina hafidhuhu wa aqaluhu
orang-orang yang punya hafalan dan paham. Ini yang terbaik di kalangan manusia. Inilah pimpinan utamanya jelas para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang berilmu, yang punya ilmu yang bermanfaat. Makanya sudah kita ketahui, para ulama adalah menempati kedudukan yang paling tinggi setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka inilah yang pantas disebutkan sebagai wali-wali Allah sesungguhnya. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, illam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi fama lillahi min wali. Kalau bukan para ulama dan orang-orang yang paham agama itulah yang merupakan wali-wali Allah, berarti Allah tidak punya wali. Maka kekeliruan sama sekali, ya, sebagaimana yang berkembang di masyarakat kita kalau menilai bahwa wali Allah itu yang penting menampakkan yang aneh-aneh. Tidak pernah belajar, tidak diketahui dia perhatian terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasulullah SAW, tidak pernah menuntut ilmu, tiba-tiba jadi wali. Ini pantasnya jadi wali syaitan, bukan wali Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi orang-orang yang hafal dan faham agama, yang mereka menghafal dan bisa memahaminya, memahami kandungannya, memahami makna dan bisa menarik kesimpulan, segi-segi kesimpulan hukum, bahkan mengeluarkan hikmah dan faedah dari ilmu. Jadi satu ayat Al-Quran dia baca karena ilmunya dan pemahamannya, ya, karena tidak akan mungkin dia faham kalau tanpa ada ilmu. Di sini kita harus tahu, ilmu di dalam Islam tidak akan bisa seseorang itu mendapatkannya kalau bukan dengan belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi alaihi wasallam mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Itu pun Allah sampaikan dengan cara pengajaran. Malaikat Jibril turun mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana juga kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan melalui mimpi beliau atau mimpi sahabat yang lain, yang itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun setelah mereka, karena agama telah sempurna, tidak ada cara mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu didapatkan dengan cara belajar. Nah, jadi mereka ini memahami kandungan maknanya, kemudian bisa menarik segi-segi kesimpulan hukumnya, mengeluarkan hikmah dan faedahnya. Satu ayat mereka baca, ada orang yang cuma pahami makna ayat tersebut secara tekstual saja. Mereka bisa mengeluarkan faedah sampai puluhan bahkan ratusan faedah dari ayat tersebut. Tentu ini tidak bertentangan dengan ilmu lain yang karena mereka sudah pelajari, menjadikan pemahaman mereka kuat, menjadikan banyak hal-hal yang mereka bisa pahami dengan pemahaman yang sudah ada pada diri mereka ketika mereka mendalami ilmu sebelumnya. Nah, baik. Fahaulai bimanzilatil ardil lati qabilatil ma. Maka mereka ini kedudukannya seperti permukaan tanah yang bisa menahan air, menerima air, menampung air, ya, menyerap air. Wa hadza bimanzilatil hifdz, bimanzilatil hifdzi. Tanah yang bisa menyerap air ini seperti manusia yang kedudukannya seperti menghafal bagi manusia. Ketika turun hujan, ada tanah yang air itu lewat maka diserap. Maka ini kedudukannya seperti manusia ketika mendengarkan ilmu, dia bisa menghafalnya. Fa'ambatatil kala'a wal ushubal katsir. Kemudian dia bisa menumbuhkan rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Menumbuhkan di sini kedudukannya apa? Wa hadza huwal fahmu fihi wal ma'rifatu wal istinbat. Ini adalah perumpamaannya seperti orang yang memahami kandungan ilmu dan bisa mengambil kesimpulan hukum. Ya, kalau tadi sekedar menampung air, ini seperti hafalan. Kalau dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka ini seperti orang yang paham kandungan ilmu dan bisa mengeluarkan kesimpulan hukum dan faedah dari ilmu tersebut. Fa innahu bimanzilati inbatil kala'i wal ushubil katsir. Karena pemahaman, ya, memahami ilmu, mengeluarkan kesimpulan hukum, ini kedudukannya seperti menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan dengan air. Fahadha mathalul huffadil fuqaha
wa ahlur riwayati wad dirayah. Inilah perumpamaan orang-orang yang menghafal dan memahami. Mereka lah orang-orang yang ahli meriwayatkan dan menjelaskan kandungan makna Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi seorang itu perlu dia menampung ilmu, menahannya, ya, menghafalnya. Kemudian setelah itu menjelaskan kandungan maknanya. Cuma perlu diingat di sini, ada orang yang kadang-kadang menjelaskan sesuatu, tapi bukan dari hafalan. Dia cuma tahu maknanya saja. Kadang-kadang akhirnya bisa salah. Ya, kalau seperti para ulama dulu ketika mereka meriwayatkan sesuatu dengan makna, itu benar-benar mereka sudah paham sebelumnya. Tapi ada orang yang sekarang menyebutkan makna, ternyata maknanya itu salah. Disebabkan karena dia tidak hafal dengan baik. Atau ada lagi orang yang mungkin menghafal, tapi sayangnya yang dihafalnya itu bukanlah misalnya hadis yang sahih. Dia sudah jelaskan panjang lebar hukumnya seperti ini, kesimpulannya seperti ini, ternyata hadisnya dhaif. Hadisnya bahkan bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Ini tidak benar. Ya, karena kita akan bisa menjelaskan sesuatu kalau dasarnya sudah benar. Dasarnya sudah sahih penisbatannya kepada Rasulullah SAW. Contoh seperti hadis-hadis yang banyak tersebar di kalangan kita saat ini, ya, hadis-hadis yang ternyata ketika dirujuk, pertama banyak hadis-hadis tersebut hadis yang lemah, bahkan palsu atau kelemahannya fatal. Ada juga hadis yang sahih tapi pemahamannya salah, pemahamannya tidak benar. Maka inilah manfaatnya orang yang belajar, yang selalu merujuk kepada perkataan para ulama dalam setiap menyebutkan kesimpulan. Inilah manfaatnya orang yang ilmunya luas. Telah berlalu dia menuntut ilmu dengan para ulama, dia banyak mengkaji ilmu agama supaya menjadikan wawasannya luas. Ketika ada dalil, maka dia bisa memberikan kesimpulan, memberikan penjelasan yang benar dari mana dalil-dalil tersebut, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW setelah menjelaskan kedudukannya, ini hadis yang sahih atau tidak. Nah, baik. Kemudian ini golongan yang pertama, ya. Mereka punya hafalan dan juga pemahaman yang kuat. Al-Qismu Tsani, golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah ahlul hifzi alladzina ruziku hifzahu wa naqlahu wa dabdahu. Orang-orang yang kuat hafalannya. Ini pun alhamdulillah tidak tercela. Ya. Yang mereka itu diberikan karunia oleh Allah bisa menghafal ayat Al-Quran, hafal hadis-hadis yang sahih, bisa menukilnya, bahkan punya dhabt, kecermatan. Walam yurzaku tafaqquhan fi ma'anihi wala istinbatan wala istikhrajan liwujuhil hikami wal fawaid minhu. Tapi mereka tidak mendapatkan karunia memahami kandungan maknanya atau bisa mengambil kesimpulan hukum atau mengeluarkan segi-segi hikmah dan faedah dari ilmu. Ingat, di sini maksudnya bukan mereka tidak memahami sama sekali. Mereka paham karena mereka butuh mengamalkannya. Tapi pemahamannya hanya sebatas pada makna yang nampak, yang mereka pahami secara tekstual saja. Ya, makna yang nampak saja atau makna yang sempit yang untuk sekedar mereka bisa amalkan untuk dirinya saja. Itu maksudnya. Kalau yang golongan pertama tadi, dia setelah dia memahami, dia gandengkan dengan ayat yang lain yang telah dihafal dan difahaminya. Dia gandengkan dengan hadis-hadis yang lain atau nukilan para sahabat atau ilmu tafsir yang pernah dia pelajari, nukilan dari para tabi'in atau para ulama ahlu tafsir, kemudian dia menyebutkan hukumnya. Ini kita dapati para ulama yang golongan pertama ini, ya, contohnya banyak kita dapatkan dari para ulama kita yang ketika menjelaskan permasalahan agama dengan penjelasan yang benar-benar sangat luar biasa dan sangat mengagumkan. Untuk golongan yang kedua ini hanya hafal dan paham sekedarnya saja untuk dirinya saja. Tidak bisa dia mengambil kesimpulan hukum yang lebih luas. Begitu maksudnya. Nah, fahum bimanzilati man yaqra'ul Qur'ana wa yahfazuhu wa yura'i hurufahu wa i'rabahu wa lam yurzaq fihi fahman khasan 'anillah. Mereka ini kedudukannya adalah seperti orang yang membaca Al-Qur'an, menghafalnya, memperhatikan huruf-hurufnya, ya,
memperhatikan segi-segi bacaannya Al-Quran, ya termasuk tentu tajwidnya, cara membacanya yang benar. Ya mereka ini orang yang terpuji, bukan orang yang tercela. Ya, bacaannya benar, tajwidnya benar, makhrajnya benar. Wa i'rabahu, segi tata bahasa Arabnya juga mereka perhatikan. Tapi walam yurzak fihi fahman, mereka tidak memiliki pemahaman yang khusus. Karena mereka punya kemampuan dalam hafalan kuat, tapi pemahaman tidak begitu cepat. Ya, mereka tidak dianugerahkan pemahaman yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, illa fahman yu'tihillahu 'abdan fi kitabih, kecuali pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terhadap Al-Qur'an yang Allah berikan atau Allah khususkan kepada hambanya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat khusus kepada kalian, yakni kepada ahlul bait? Ini dalam Sahih Bukhari. Apa kata Ali bin Abi Thalib? La, tidak sama sekali. Ya. Dan beliau menyebutkan beberapa pengecualian, kecuali diantaranya ini, kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hambanya tentang Al-Quran, yaitu pemahaman yang khusus dari ilmu yang dipelajarinya, dari ketekunannya mengkaji ilmu agama, belajar sunnah Rasulullah SAW, Allah berikan dia pemahaman. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan sebagian hambanya sehingga dia bisa memahami kesimpulan hukum dari satu dalil lebih dari yang lainnya, dan ini tentu tidak bertentangan dengan dalil yang lain karena luasnya ilmu yang dimiliki orang tersebut. Kata beliau, wan nasu mutafawituna fil fahmi 'anillahi wa rasulihi a'dhama tafawut, dan manusia memang berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam pemahaman tentang petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya dengan perbedaan yang sangat besar. Farubba syakhsin yafhamu minan nasi hukman aw hukmain wa yafhamu minhu al-akharu mi'atan aw mi'atain. Maka bisa jadi ada seseorang yang dia bisa memahami dari satu dalil Al-Quran atau hadis, satu hukum atau dua hukum. Kemudian ada orang lain yang bisa memahami dari dalil yang sama, ya, 100 atau 200 kesimpulan hukum. 100 atau bahkan 200 kesimpulan hukum. Ini gunanya ilmu itu kita sebarkan. Karena kalau kita hanya tahu satu atau dua kesimpulannya, maka ada orang lain yang lebih berilmu bisa mengambil kesimpulan yang lebih banyak lagi. Itu makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis mutawatir yang sahih yang terkenal. Ya, rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang yang membawa ilmu dari petunjuk Allah dan Rasulnya, dia menyampaikan kepada orang yang lebih fakih, lebih bisa mengeluarkan hukum yang bermanfaat dibandingkan dia sendiri. Nah, dia menyampaikan kepada orang yang lebih kuat ilmunya, lebih luas pemahamannya, sehingga bisa menyebutkan faedah yang lebih banyak. Nah, baik, fahaula'i manzilatil ardil lati amsakatil ma'a lin-nasi fantafa'u bihi. Hadza yashrabu minhu, hadza yasqi minhu, wa hadza yazra'. Maka golongan yang kedua ini kedudukannya seperti bumi, seperti permukaan tanah yang bisa menampung air untuk diambil manfaatnya oleh manusia, ya. Maka ada yang meminum darinya, mengambilnya untuk air minum, ada yang untuk yaski, memberi makan, memberi minum kepada hewan ternaknya, dan juga ada yang untuk mengairi sawah dan ladangnya. Fahaula'il kismani humus su'ada'u wal awwaluna arfa'u darajatan wa a'la qadran. Maka tentu saja dua golongan ini adalah golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mengambil manfaat dari petunjuk yang Allah turunkan. Meskipun golongan yang pertama lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fadlullahi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Dan itu adalah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang agung. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV
dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM. Itu dua golongan yang berbahagia. Yang ketiga adalah golongan yang celaka. Inilah orang yang jahil, tidak perhatian dengan ilmu, tidak mau belajar apalagi memahaminya. Insya Allah untuk golongan yang ketiga ini kita akan bacakan nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Saya cukupkan sampai di sini apa yang kita baca di kesempatan pagi hari ini, karena kita ingin memberikan waktu bagi para pendengar atau pemerhati yang ingin menyampaikan tanya jawab, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita persilakan bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang disampaikan oleh Ustaz. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari hamba Allah dari Naro di Bula Mongondo. Naro. Ya, silakan. Mau tanya ini Ustaz tentang di luar materi boleh? Ya, silakan. Silakan, Pak. Ini tentang doa kunut subuh Ustaz. Apakah ada dalilnya atau ada hadisnya? Banyak yang mengatakan katanya itu ada hadisnya atau ada dalilnya. Ya, cukup Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustadz kami untuk sangat menjawab. Bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi tentang masalah kunut subuh. Jadi kalau dikatakan ada dalilnya, betul ada dalilnya, tapi dalilnya lemah, Pak, ya. Untuk kunut yang dikhususkan di waktu subuh, itu riwayatnya dalam satu jalur riwayat saja, itu ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, yang dia ini adalah rawi yang lemah. Dinyatakan lemah oleh banyak para ulama termasuk Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya, ya, menyatakan dia lemah. Maka untuk jalur ini tidak ada pendukung sama sekali, maka ini bukanlah riwayat yang sahih. Bahkan sebagian dari sahabat Nabi SAW ketika ditanya tentang masalah kunut subuh, dia mengatakan muhdats, itu adalah perkara yang diada-adakan, tidak ada contohnya di dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah riwayat yang sahih, yang sahabat yang mengatakan bahwa ini adalah riwayat yang kunut subuh itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Makanya apalagi yang dipraktekkan saat ini oleh sebagian orang, bacaan di kunut subuh yang mereka baca itu adalah justru yang Nabi SAW bacanya itu di kunut witir, di kunut salat witir. Maka di sini ya yang benar adalah ketika Nabi SAW melakukan kunut, itu kunut di semua salat 5 waktu, itu yang disebut dengan kunut nazilah. Ketika ada peristiwa besar yang sedang dialami oleh kaum muslimin, baik itu peperangan atau ketika kaum muslimin menghadapi musuh, kemudian jumhur ulama juga mengatakan ketika ada musibah besar yang menimpa kaum muslimin juga bisa dilakukan. Itu namanya kunut nazilah. Ya. Sebagian dari para ulama mengatakan itu dilakukan di semua salat 5 waktu, karena itulah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak dikhususkan dengan kunut sendiri di salat subuh. Tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut yang sahih dari Nabi SAW. Nah, Ustaz jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Bapak tadi yang bertanya, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan siapa? Dengan hamba Allah di Jakarta. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Dengan hamba Allah di Jakarta. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Kan ada hadis mengatakan lebih baik ke gunung atau ke bukit mencari kayu bakar dibandingkan meminta-minta Pak Ustaz, baik dia memberi atau tidak. Hadisnya kan Pak Ustaz. Nah, itu kalau misalnya hadis itu bertabrakan dengan kondisi sekarang, orang banyak yang kesulitan, orang memang tidak boleh meminta-minta atau tidak boleh
mendapatkan pemberian dari orang lain dari keadaan seperti corona seperti ini, Pak Ustaz. Ya, Karena mengamalkan hadis tersebut, Pak Ustaz. ya, baik, cukup. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu tadi yang ada di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua, juga kepada Bapak yang tadi bertanya pertama kali ya. Ya, Ibu, jadi kesimpulan yang Ibu sebutkan tadi salah. Tidak bertentangan dengan keadaan sekarang. Alhamdulillah hadis Rasulullah SAW diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu wahyu, dan itu hadisnya sahih, tidak bertentangan dengan keadaan sekarang. Karena hadis itu adalah merupakan anjuran agar kita tidak meminta-minta. Kita harus punya sifat iffah, seperti yang dicontohkan di dalam Al-Quran tentang para sahabat. Mereka juga butuh, tapi mereka tidak menampakkan diri meminta-minta kepada orang lain. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran tentang sifatnya sahabat di surat Al-Baqarah. Yahsabuhumul aghniya'u, yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affufi, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Mereka itu sampai disangka oleh orang yang tidak mengenal mereka, dikira orang kaya, orang yang cukup. Karena mereka punya sifat ta'affuf, tidak meminta-minta, tidak menampakkan kebutuhan. Ya, kamu kenali mereka, ciri-cirinya tidak suka meminta-minta dengan merengek-rengek kepada manusia. Tidak suka meminta-minta dengan memaksa kepada manusia. Ini sifat yang mulia yang diperintahkan di dalam Islam. Kita tidak menampakkan diri kita kurang di hadapan makhluk, tidak menampakkan diri kita bergantung kepada makhluk. Adapun bagi orang yang kita tahu punya kebutuhan, kita bantu dia, dan dia mendapatkan tanpa meminta-minta, boleh dia menerima. Boleh dia menerima, tidak ada masalah. Kita mengetahui tetangga kita kurang, atau kita mengetahui kebanyakan orang saat ini mungkin adalah karena pekerjaan yang tentu berkurang hasilnya, dagangan juga kurang hasilnya. Kita bantu orang-orang ini yang kita ketahui mereka. Dan mereka menerima tidak mengapa, karena mereka tidak meminta-minta. Jadi dibedakan antara orang yang mendapatkan karena diberikan dengan orang yang memang berambisi untuk mencari meminta-minta. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Kemudian ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini hadis dinyatakan sahih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ada golongan manusia yang dia itu karena kondisi yang sudah sangat mendesak, dia diperbolehkan meminta karena terpaksa. Itu diperbolehkan. Kalau orang sudah sampai pada tingkatan seperti ini, misalnya dia akan mati kelaparan dan keluarganya tidak ada juga yang menolong dia, dia boleh meminta. Ada kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan di dalam Islam, karena yang namanya hajat atau darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya ada larangannya di dalam Islam karena kondisi terpaksa. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar kita Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, ketika saat Ramadan nanti Ustaz, manakah yang lebih utama, sering menghatamkan Al-Quran tanpa memahami artinya dan tidak mentadaburinya, atau dalam bulan Ramadan tidak sempat menghatamkan Al-Quran tapi membaca Al-Quran dengan mentadaburi ayat-ayatnya? Manakah yang lebih utama Ustaz? Syukran atas jawabannya Ustaz. Jazakallah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada beliau dan kepada kita semua. Al-Qur'an itu tujuannya diturunkan untuk direnungkan, ditadaburi. Itu tujuannya diturunkan Al-Qur'an. Bagaimana mungkin Anda sengaja membaca Al-Qur'an tanpa berniat untuk mencapai tujuannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, agar manusia merenungkan ayatnya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Al-Quran dengan direnungkan akan membuka hati kita untuk menumbuhkan iman. Apakah Anda mau membaca Al-Quran tanpa ada pengaruh dalam menumbuhkan iman? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan, mentadaburi Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang sudah tertutup? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memperumpamakan membaca Al-Quran, huruf-hurufnya itu adalah sarana
tujuannya merenungkan dan memahami kandungannya itu adalah tujuan. Bagaimana mungkin Anda hanya perhatian dengan sarana tapi tidak pernah sampai ke tujuan? Tetap semuanya mendapatkan pahala dan keutamaan. Ya, kita katakan di sini bukan berarti merenungi maknanya itu harus dengan antum membaca tafsir seluas-luasnya. Tidak, kalau antum sudah bisa paham, yang kemudian dengan itu ketika antum membaca hati tersentuh karena paham kandungan maknanya, itu sudah cukup. Maka yang paling utama adalah kita usahakan dua-duanya. Kita membaca, kemudian kita berusaha merenungkan semampu yang kita lakukan. Karena bagaimana Anda akan bisa merasakan keindahan Al-Quran kalau tidak paham isinya? Contoh saja sederhana, antum sekarang membaca sesuatu yang antum tidak pahami, pasti akan bosan. Tapi kalau antum paham, ya, akan enak kita. Apalagi Al-Quran adalah yang paling indah bagi hati manusia. Kalau kita bisa memahaminya dengan baik, itu hati akan tersentuh, sehingga dia sendiri akan semangat untuk terus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ketika difahami kandungannya, ini merupakan sebaik-baik yang menyentuh dan mengobati penyakit hati manusia. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka mestinya hati tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa puas untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk yang bertanya melalui pesan singkat, dan untuk berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah menyikapi perselisihan mengenai sholat yang diatur jaraknya pada saat sedang dilanda wabah? Sebagaimana diketahui bahwasannya ada keterangan bolehnya sholat tidak dirapatkan ketika itu, dan apakah memang dibenarkan sholat dengan cara membuat jarak kurang lebih 1-2 meter? Mohon Ustaz berikan penjelasan, silakan Ustaz. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Kalau dalam kondisi wabah sudah menyebar, ya sekarang merapatkan saf, kita ketahui itu perintah dari Nabi SAW. Tapi bukan berarti kalau tidak merapatkan batal sholat. Ya, maka sesuatu yang kedudukannya seperti ini, ya, jangankan yang seperti ini, yang lebih wajib saja. Kalau wabah sudah menyebar, para ulama berfatwa kita diperintahkan sholat di rumah saja, padahal sholat berjamaah lebih wajib hukumnya, iya kan? Kita diperintahkan sholat di rumah saja kalau wabah sudah parah penyebarannya. Makanya untuk kondisi-kondisi yang bagi yang merasa ya masih mengamalkan sholat misalnya di masjid, dia merasa ketika terjadi yang seperti ini bukanlah hal yang diingkari, karena yang lebih tinggi hukumnya daripada itu saja. Kalau sudah wabah itu menyebar, ya, wabah itu sudah menyebar, maka para ulama memberikan tidak mewajibkan untuk melaksanakan sholat di masjid, apalagi kalau kondisi atau hal-hal yang kedudukannya di bawah hukum salat berjamaah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikianlah jawaban untuk penanya tadi melalui pesan singkat. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami masih membuka sesi interaktif soal jawab 543. Baik, waalaikumsalam. Dengan siapa? Hamba Allah, Pak Ustaz. Dengan hamba Allah. Iya, silakan. Tanya, pada saat bulan Ramadan kan di 10 malam terakhir ada iktikaf, Pak Ustaz. Iktikaf itu kan harus di masjid. Kalau misalnya nanti masih ada corona, iktikafnya bagaimana, Pak Ustaz? Pahalanya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari ibu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan keluarganya, juga kepada kita semua. Ya, dalam hal seperti ini, ya, ibu dan kaum muslimin yang lainnya, kita ikuti himbauan dan anjuran dari pemerintah kita, yang tentu mereka telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk memutuskan keadaan. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mempercepat hilangnya wabah ini agar kita bisa melaksanakan ibadah, apalagi di bulan Ramadan yang tentu kita rindukan, saat-saat kita sholat tarawih, saat-saat kita beriktikaf, kemudian sholat, tentu sebelumnya melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Tapi kalau kondisinya sudah seperti itu, sudah kita katakan iktikaf bukan sesuatu yang wajib, meskipun keutamaannya besar. Kalau sesuatu yang wajib saja, fatwa dari para ulama, ya, daerah-daerah yang sudah demikian tersebar wabah,
tidak diwajibkan atau diperintahkan untuk melaksanakan sholat di rumah, ini padahal sholat berjamaah wajib bagi laki-laki, apalagi untuk iktikaf. Yang iktikaf sudah kita ketahui adalah tempat berkumpulnya banyak orang. Ketika Anda ada masjid yang terbuka untuk melaksanakan iktikaf, pertama, kalaupun dia bisa menyeleksi orang-orang yang datang beriktikaf, nanti orang-orang yang lain yang datang, apakah dia bisa menahan? Apakah dia bisa menahan? Kalau seandainya mungkin ada masjid yang bisa diatur sedemikian rupa, ini mungkin kita katakan kalau betul-betul daerah tersebut masih belum tersebar penyebarannya dengan besar, masih mungkin dilakukan. Tapi kan tidak mungkin. Apakah mungkin dia akan bisa mencegah orang yang datang ikut bergabung di situ? Nanti kemudian ada orang yang datang mungkin malam hari ikut juga datang ke situ. Siapa yang bisa menjamin dia tidak termasuk orang yang kena penyakit dari virus tadi? Akan banyak kemudaratan. Jadi kita katakan di sini hendaknya kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak diperbolehkan di dalam Islam kita mengejar satu keutamaan kemudian beresiko mencelakakan diri atau mencelakakan orang lain. Ini malah tidak dapat keutamaan, malah berdosa. Naudzubillah min dzalik. Yang penting sekarang kita berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar dihilangkan bencana ini. Kalaupun masih terjadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapatkan tetap keutamaan Ramadan dengan sempurna dengan keterbatasan yang ada pada kondisi kita saat ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz, dan demikianlah jawaban untuk Ibu tadi yang bertanya. Kami buka kembali pertanyaan melalui telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ibu Ani di Sumatera Barat. Ibu Ani. Iya. Ya, silakan. Begini Ustaz, kan saya mau mempelajari arti bahasa Al-Quran, tapi sampai sekarang nggak bisa. Jadi gimana caranya untuk membaca Al-Quran setiap malam, Ustaz? Membaca Al-Qurannya, maksudnya Bu, mohon maaf diperjelas kembali. Membacanya, membaca huruf Arabnya Ustaz, tapi dicoba membaca artinya sampai sekarang nggak bisa dapat. Oh, tidak memahami artinya Bu ya? Iya. Ya, Ibu sudah mempelajari bahasa Arab Ibu? Nggak bisa Ustaz. Oh, baik. Baik kita. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz, kami persilakan pada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan menambah semangatnya dalam membaca Al-Qur'an dan mempelajari agamanya. Juga untuk kita semua. Ya. Ketika Ibu belum bisa untuk memahami kandungan maknanya, paling tidak ada terjemahan. Kita berusaha baca dengan terjemahan tersebut, kita lihat terjemahannya, ayat-ayat yang kita baca, supaya itu lebih bisa nyambung dengan hati kita. Yang kita perhatikan di sini Ibu, yang maupun kaum muslimin yang lain yang mendengarkan kajian kita saat ini, waktu kita membaca Al-Quran, itu yang ingin kita perbaiki apa? Apakah lisan kita saja? Jawabannya bukan. Kita ingin perbaiki lisan kita dan paling utama adalah hati kita. Bagaimana Anda bisa memperbaiki hati kalau makna kandungan Al-Quran tidak sampai ke hati? Tadabbur itulah yang menjadikan kita bisa menyampaikan keindahan Al-Quran dan berkah Al-Quran ke hati kita. Makanya kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Ya. Oleh karena itu yang namanya tilawah Al-Quran itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tatanawalu tilawata lafdhihi wa ma'nahu. Wa ma'nahu. Mengandung, tercakup di dalamnya membaca lafadznya dan memahami kandungan maknanya. Inilah sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran. Inilah yang dikatakan sebagai ahlu Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ahlullahi wa khasatuhu, orang yang teristimewa dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ahlul Al-Quran di sini maksudnya adalah yang membaca Al-Quran lafadznya dan memahami kandungan maknanya. Maka supaya tidak luput dari kita keutamaan ini, kita usahakan meskipun cuma kita baca terjemahannya agar kita tahu ternyata kandungannya adalah seperti ini, manfaatnya agar bisa kita sentuhkan dengan hati kita. Oh, saya punya kekurangan dalam masalah ini, berarti ayat ini bagus, saya baca, saya ulang-ulang supaya pengobatan Al-Quran berfungsi pada diri kita untuk menghilangkan kotoran penyakit hati dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya, kami akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Anak Umu Vanessa di Jambi Ustaz. Anak mau tanya. Ya. Anak mau tanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Langsung saja Ibu. Suami anak kan sudah
meninggal Ustaz 4 bulan yang lalu. Mm-mm. Jadi anak dibenci sama keluarga anak, terutama adik anak Ustaz. Mm-mm. Sampai anak dan keluarga anak dan anak-anak saya mau dibunuh Ustaz. Mm-mm. Karena dianggap tidak berguna hidup ini Ustaz. Baik, mungkin pertanyaannya langsung Ibu. Maaf. Apa yang harus anak lakukan Ustaz? Baik, Kalau sikap anak sekarang ini hanya takut Ustaz baik. dan tidak berani sama adik anak Ustaz. Ya, baik. Dan saya mohon doanya Ustaz agar anak dapat lulus dari ujian ini Ustaz. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu atas Terima kasih pertanyaannya. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dalam kebaikan, melindungi dirinya dan anak-anaknya, keluarganya dari gangguan orang-orang yang jahat, ya. Kita tentu saja kita doakan kebaikan untuk beliau dan kita ucapkan ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau yang telah meninggal dunia dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dilakukan ya, pertama ini satu hal yang mengherankan, kenapa sampai adiknya sendiri punya pemikiran seperti itu, padahal ini adiknya, orang yang terdekat dengan dirinya. Kalau seandainya dia masih punya orang tua, mungkin dilaporkan ke orang tuanya agar bisa menasihati adiknya, atau mungkin dia punya paman atau pihak keluarga lain yang dituakan, dilaporkan agar dia bisa menasihati adiknya, karena pemikiran seperti ini pemikiran yang sangat tidak pantas. Orang lain saja kita katakan aneh, kenapa dia ingin mencelakakan orang, apalagi membunuh keluarganya, membunuh orang lain dengan anak-anaknya, ini aneh. Apalagi itu saudaranya sendiri, adiknya sendiri. Kalau ada orang yang masih dituakan di kalangan keluarganya, dilaporkan kepada orang tersebut supaya menasihati adiknya. Kalau tidak dan terus dia mengancam, terpaksa laporkan kepada pihak yang berwenang, kepada pihak kepolisian atau aparat desa untuk menindaki adik tersebut agar tidak melakukan hal-hal yang buruk, apalagi sampai mengancam, mengatakan orang tidak berguna. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah perbuatan yang sangat lancang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepadanya, memberikan hidayah kepadanya untuk sadar dan menjaga ibu dan keluarganya dari segala keburukan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu tadi di Sumatera, di Jambi, mohon maaf, merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan sebelum kami akhiri, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Apa yang kita pelajari di kesempatan kajian kita kali ini tentang keutamaan ilmu dan bagaimana benar-benar manfaat yang kita akan rasakan dalam kehidupan kita, tentu yang berhubungan dengan iman kita, apalagi bekal kita di akhirat, benar-benar dengan izin Allah Subhanahu wa taala tergantung dari sejauh mana ilmu yang kita pelajari dan berusaha kita pahami dalam kehidupan ini. Insya Allah akan ada pembahasan kelanjutan untuk lebih kita semangat lagi, termotivasi untuk menetapi ilmu agama ini dalam mempelajari dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengambil faedah dari kajian-kajian yang kita adakan, dari keterangan Imam Ibnu Qayyim yang kita baca dalam kajian kita. Demikianlah kita cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.